Angkat tangan aja. Halo guys, sekarang saya lagi sama Ko Asyong ya, sama Ci Liven di belakang. Nih saya lagi ngobrol di mobil dan ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasa tuh pantas dan sangat layak untuk saya bagikan buat teman-teman semua, khususnya member-member MCA yang mungkin jauh dari upline atau bingung mau memulai dari mana ya. Nah ini Ko Asyong, jadi gimana Ko Asyong ketika mulai menjalankan Ko Asyong? Awal saya jalanin ya kerepotan sih Pak ya. Karena kan leader aktif saya juga masih kerja pada saat itu. Oh ya, leader aktifnya masih kerja ya, Cilivan ya. Iya, jadi saya mau prospek kan masih awal tuh, bingung juga nih produk gimana, paket gimana, mau jalaninya dari mana, ya kan? Mau leader yang di luar dari siapa? Udah dari luar Medan semua, luar kota. Jadi yang bisa saya cari langsung tuh apa? Ya Pak Julius, Pak Sugi ya, Pak di luar Julius. Jakarta semua ya. Jakarta semua. Terus. Jadi terakhir ya saya banyak belajar dari YouTube. Jadi ya. Ko Asyong jalankan belajar jalankan bisnis MCA dari YouTube. Ya ada YouTube, Telegramnya VSN. Telegram VSN. Tapi awal-awal ini saya belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube ya. Dari YouTube tuh saya ikutin yang punya Pak Tony. Saya ikutin, saya pelajarin tuh basic step apa sih? Oh basic step ya, YouTube-nya VSN ya, basic step tuh. Terus kemudian 4P itu apa sih? Pernah saya nanya via WA sama Pak Julius. Tanya deh sama si Apen, 4P itu apa? Nah itu basic jalur step itu sponsorisasi apa? tuh, jelas tuh, penting. Terus? Jadi saya tanya sama si Apen, ini. Terakhir saya kurang puas, saya di YouTube saya ketik kan basic step itu apa sih? Kemuncul yang punya Pak Tony, saya pelajarin. Oh ternyata basic step itu bagus ya, saya ikutin, saya jalanin. Terus kemudian ya saya banyak praktekin juga gitu. Karena kalau belajar aja saya nggak praktek, saya jadi nggak ngerti juga. Ya betul. Gimana buat nggak tahu mana bener mana apa bener apa enggak gitu ya. Bikin daftar namanya seperti apa, mau follow up itu gimana. Saya pelajarin, terus kemudian ya masih nggak pilihan juga. Saya selalu ajak teman-teman saya yang saya prospek itu ke kafenya tempat adik saya kerja. Saya ada ya awalnya sih nggak apa-apa ya, tapi orang yang di sana kan kebetulan kurang nyaman lah kalau saya bawa sana. Sering saya ajak adik saya nggak enak kan kerja. Terakhir saya cari solusinya, saya bilang nggak apa-apa, saya ngomong entar lu komen aja via WA gimana. Udah kayak role play berarti ya. Jadi kita ngomong, upline menilai ya. Supaya tahu saya kurangnya di mana. Saya bilang. Jadi setelah saya seperti itu, lama-lama pede gitu. Apa yang lebih bikin saya yang benar-benar bikin saya malu pertama itu demo pertama-tama malu. Iya. Kenapa tuh? Karena gagal. Karena gagal. Parah. Oh, sempet gagal ya? Iya, gagal bener. Nggak ngerti caranya, asal aja. Saya dulu belajar demo yang seperti ini, yang digini tangan yang tangan. Ternyata saya demo ke teman lain kok gampang banget copotnya. Terus ternyata nggak semua orang yang bisa seperti itu. Jadi kadang saya terakhir cari cara beradaptasi dengan orang-orang yang saya jumpain. Jadi saya lihat dulu, ini demo saya boleh mau tarik, atau saya harus demo saya pakai pH tester, atau saya mau demo yang misalnya main tangan tadi itu, atau sekarang juga saya ada apa lagi yang lengan kita ini kalau sebelum pakai biogas kan jangkauannya pendek. Dia yang diputar ya, fleksibilitas badan ya. Jadi memang yang saya dapetin itu semua juga dari leader-leader, dan saya lihat dari YouTube, dari VSN punya channelnya, itu sangat membantu saya. Jadi udah dapat informasi, udah dapat ilmunya dipraktekkan ya Ko Asyong. Iya. Jadi kalau sekarang ya nggak ada ragunya sama sekali. Asik, nggak ada ragunya guys. Mau kemana? Ayo Kemon. Ayo Kemon. Kitolnya MCI. Oh iya, ini sekarang kita pakai ini nih, MCI ini. Keren. Jadi Ko Asyong sendiri kenapa itu ketika upline masih kerja kan, masih sibuk bekerja meskipun aktif juga kan ya. Terus upline yang lainnya kan di luar kota tuh. Kenapa sih Ko Asyong mau akhirnya tetap kok gitu gue mesti cari informasi deh, mesti belajar dari luar. Gimana pun caranya gue mesti tahu bagaimana caranya gitu. Apa yang menyebabkan itu Ko Asyong? Karena saya mau sukses di MCI. Ada impian yang saya mau raih. Karena mau sukses melalui bisnis MCI. Iya, melalui bisnis MCI. Jadi kalau saya mau maju, kalau orang nggak bisa ngajarin saya
apa yang saya harus perbuat? Ya harus belajar. Proaktif tuh ya, itu dalam 7 kebiasaan apa, 7 habit for highly effective people, salah satu itu yang pertama, proaktif ya, Saya cari, saya cari, kemudian saya pelajarin, saya lihat, bahkan saya kurang puas, saya cari lagi yang lain. Begitu kurang puas sih Saya mungkin saya kurang, kadang pengertian kita terhadap orang yang bicara itu kurang nyambung. Kita cari lagi video yang lain tapi temanya sama kan. Ada yang bawa acaranya beda-beda ya, seperti saya ikut VIP gitu ya. Pembicara itu kan materinya beda-beda. Betul. Nah, cuman ada beberapa kalimat yang saya ikut situ, oh iya benar. Ini saya pakai untuk saya sendiri. Karena kan gitu banyak materi, nggak mungkin masuk semua ya. Ya. Tapi ada poin-poin lah, insight-insightnya dapat lah ya. Ya dapat, saya jalanin. Ya itu yang membuat saya itu. Memang awal saya jalanin ini nggak mudah banget, susah. Apalagi mau dan trip ya. Iya. Saya tahu banget, susah banget dan tripnya. Susah banget. Tapi sekarang udah tembusnya bertiket-tiket teman-teman, nggak cuma satu tiket sekarang tembusnya. Tapi setelah kita istilahnya be master in your business. Be the master, yes. Be master, be the expert ya. Be master in your business. Pasti bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Caranya belajar. Ya, upgrade diri terus. Upgrade diri terus. Belajarnya dari mana saja? Ya dari upline aktif ataupun dari VSN channel ya, YouTube. Salah satu yang merubah hidup saya itu bukan sampai saya promosi juga tuh mastermind. Ikutin deh mastermind. Luar Kelas biasa. mastermind tuh Pak Rio, Pak Cesario Rekriksen tuh. Teman-teman kalau misalnya mau itu belajar di mastermind juga. Karena di mastermind tuh saya benar-benar membersihkan pikiran-pikiran saya yang negatif lah, yang tidak baik, semangat saya semua saya bersihkan di sana. Keran kotornya dikerak-keraknya dibongkar semua ya. Bongkar habis. Jadi saya istilahnya kita membantu tim dengan tanpa pamrih gitu. Karena waktu awal itu saya berpikiran gini, saya bantu dia, dia nggak mau jalan, dia yang sukses tapi dia enak. Tapi kalau saya tanya kepada diri saya bantu dia, artinya saya bantu diri sendiri juga. Betul. Kalau nggak saya bantu dia, saya juga nggak sukses. Betul. Sukseskan orang, kita ikut sukses ya. Jadi itu dia, itu yang awalnya saya nggak mengerti pada saat saya konsul pertama sama Pak Tony. Bahwasanya kamu fokus aja ke kiri dan ke kanan. Saya masih agak salah, tapi setelah saya ikut mastermind, saya baru tahu apa yang dimaksud sama Pak Tony kemarin itu. Binalah tim kamu yang ini, fokusnya di sini. Dan sekarang terus terang teman-teman, kalau untuk dan trip nggak sesulit yang dulu. Nggak sesulit. Bukan nggak sesulit, jadi lebih mudah jauh gitu. Jauh banget. Asik. Jadi kalau teman-teman yang sekarang yang mau dan trip, yang masih nanggung-nanggung, dan trip kan deh. Apalagi ini ulang tahun MCI yang ke-10, luar biasa. Satu pesan penting yang menurut Ko Asyong perlu teman-teman ketahui, Ko Asyong, apa itu? Kalau saya bilang yang paling penting, krusial, itu kalau ini pertanyaan langsung tembakan ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi menjalankan bisnis ini, jangan menyerah. Jalan terus. Walaupun tim nggak jalan, itu bukan masalah bagi kita. Tetap berupaya, terus mencari, terus gali lagi, bina lagi diri sendiri, introspeksi. Nah, jangan menyalahkan orang lain. Yes. Karena keberhasilan atau kegagalan kita itu bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Jadi lakukan, evaluasi, perbaiki, dan lakukan lagi ya Ko Asyong ya. Benar. Thank you Ko Asyong untuk sharingnya Ko Asyong. Nggak afdol nih kalau misalnya apa ini nggak ikut ngomong nih. Gimana kalau Cilifon? Satu pesan penting Cilifon buat teman-teman yang lagi nonton. Yang pasti ya, untuk teman-teman kita semua, jangan pernah menyerah. Yang udah dan trip jangan dikeskan. Yang pasti harus berangkat. Apalagi first achiever, rugi banget kalau nggak berangkat. Bukan karena kita pasti kata orang, saya butuh duit, butuh uang, itu pasti ya. Tapi ingat, kalau nggak berangkat itu rugi banget, karena perkembangan jaringan Anda akan tertunda hanya gara-gara rupiah yang Anda cashkan. Hanya karena rupiah dikaskan ya. Jadi kalau berangkat itu perkembangan jaringan kita akan lebih besar, karena kita menunjukkan ke orang bahwasannya itulah prestasi kita selama 4 bulan kerja kita. Jadi pastikan Anda berangkat di ulang tahun 10 tahun MCI. Jangan pernah menyerah, fokus, dan seperti yang tadi dibilang sama Pak Asyong ya, bahwasannya jangan pernah menyalahkan siapapun, karena ini adalah bisnis kita sendiri, seperti golden rule-nya MCI. Mantap. Thank you ya Pak. Thank you Cilifon. Thank you Ko Asyong. Kita memiliki mental abundance mentality. Together
we grow better. Better life with MC. Bye.